Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aridi dengan NIM 18722500058 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Sosial Media pada semester 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang akan membahas sebuah berita yang lagi trending atau yang lagi hangat di sosial media. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, berita yang lagi trending atau informasi yang lagi hangat pada saat ini yaitu datang dari ASEAN, yaitu SEA Games 2023 Kamboja. Pesta olahraga negara Asia Tenggara atau South Asian Games atau bisa disingkat dengan SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Jadi peserta SEA Games kali ini yaitu 11 negara di kawasan Asia Tenggara nih bos. Pesta olahraga se-ASEAN Tenggara ini diikuti oleh 11 negara di kawasan ASEAN yaitu Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, Timur Leste, Brunei Darussalam, dan Myanmar. SEA Games 2021 Vietnam ini mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan total 523 nomor pertandingan. Nah, di sini ada nama resmi, debut, dan kode ikonik dari masing-masing negara. Ada Brunei Darussalam, mereka pertama kali debut di SEA Games pada tahun 1977. Ada Kamboja, pertama kali debut pada tahun 1961. Dan Indonesia, pertama kali debut pada tahun 1977. Ada juga Republik Demokratik Rakyat Laos, pertama kali debut pada tahun 1959. Dan ada juga negara tetangga nih bos, dari Federasi Malaysia, mereka pertama kali debut pada tahun 1959. Selanjutnya ada Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Demokratik Timur Leste, dan Republik Sosialis Vietnam. Nah, dari kolom ini kita bisa lihat yang paling muda, yang paling belakangan debut di SEA Games ini yaitu Republik Demokratik Timur Leste bos. Mereka pertama kali debut di SEA Games yaitu pada tahun 2003 bos. Nah, Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOX Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengatakan NOX Indonesia telah mengupayakan diplomasi agar cabur andalan Indonesia dapat dipertandingkan. Namun, ketentuan dalam SEAGF akan hanya mewajibkan 2 cabur mandatori untuk pertandingan di SEA Games, yaitu ada atletik dan akuatik. Sisanya tuan rumah mendapat kewenangan untuk memilih sesuai dengan kesiapan mereka. Jadi Indonesia mampu menjalankan dua cabang yaitu atletik dan akuatik. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke berita yang lagi trending atau berita yang lagi hangat. Apa saja sih? Ya, aturan ini harus diubah berkembang demi meningkatkan mutu olahraga ASEAN. Jadi cabur yang dipertandingkan di SEA Games ini harus merujuk kepada multi event di atas, yakni ASEAN Games dan juga Olimpiade, sehingga atlet yang dikirim ada acuan prestasinya rank okto. SEA Games Kamboja akan dipertandingkan
dari awal tanggal 5 sampai tanggal 17 Mei. Ini adalah kali pertama Land of the Hammer menjadi tuan rumah multi-event olahraga kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang informasi yang lagi hangat saat ini dari SEA Games 2023. Tentunya yang sudah viral di sosial media adalah kontroversi Kamboja tuan rumah SEA Games 2023 dan banyak merugikan Indonesia nih bos. Nah, yang pertama, kursi plastik hijau di ruang ganti. Waduh, udah kayak mau hajatan ini kayaknya. Umumnya stadion menggunakan kursi empuk berjajar yang tersusun rapi, tapi di acara-acara di Olimpiade stadion menggunakan kursi plastik berwarna hijau yang biasa terlihat di acara-acara hajatan, perkawinan, atau peringatan-peringatan di RT atau RW. Hahaha, udah kayak mau milih calon kepala desa aja ini kayaknya. Situasi ruang ganti di Olympic Stadium memang tidak mempengaruhi penampilan Marcelino Ferdinand DKK di dua laga pembuka grup A SEA Games 2023. Faktanya, pada laga pertama Indonesia mengungguli Filipina dengan skor telak puas 3-0. Memang sangat bagus sekali. Dan memang menang besar lagi atas Myanmar dengan skor telak 5-0. Namun, fasilitasi stadion tetap mendapat sorotan dari para netizen nih bos, mengingat Kamboja sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri sebagai tuan rumah SEA Games 2023. Banyak kalangan yang meragukan keseriusan Kamboja sebagai tuan rumah setelah melihat bangku plastik di kamar ganti pemain lah bos. Udah kayak mau hajatan ya, kursinya masih kursi plastik bos, hijau. Nah, kontroversi yang kedua yang lagi trending nih, yang lagi viral, yaitu bendera Indonesia terbalik saat pre-opening. Waduh, ada-ada aja ini. Acara pre-show opening ceremony SEA Games 2023 di Kamboja menjadi sorotan. Mengapa? Pasalnya, bendera Indonesia berkibar secara terbalik ketika dibawa di lapangan. Ada-ada aja ini panitia ya. Warna merah yang seharusnya berada di bagian atas dan putih di bagian bawah justru terbalik dengan warna merah di bawah dan putih di atas. Atas insiden ini, Kamboja selaku tuan rumah SEA Games 2023 telah meminta maaf kepada Indonesia. Sadar diri ya bos. Nah, selanjutnya berita yang lagi hangat nih, lagi trending juga. Kontroversi yang ketiga, Indonesia dilarang bermain di ganda campuran bulu tangkis. Ya, ada apa ini? SEA Games 2023 di Kamboja memainkan nomor berunggu campuran untuk cabang olahraga bulu tangkis. Namun, Indonesia dilarang mengirim perwakilan di nomor ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas dan Media PBSI, Broto Hafi. Ia mengatakan bahwa negara-negara yang tergolong kuat di cabur bulu tangkis dilarang mengikuti nomor beregu campuran ini, termasuk Indonesia. Waduh, kayaknya udah kata-kata duluan nih sebelum main juga. Indonesia sangat kuat sekali kayaknya di dalam bidang bulu tangkis. Kontroversi yang keempat, yaitu pesilat Indonesia dipaksa menyerah kalah WO. Waduh, ada apa ini? Pesilat Indonesia Bayu Lesmana dipaksa walk out atau WO pada final kelas tanding U45 SEA Games menunjukkan kejelasan. Kepala pelatih timnas pencaksilat Indonesia Indro Fatur Haliono mengungkapkan alasan sekaligus mengklarifikasi dipaksa mundurnya Bayu Lesmana. Indro mengungkapkan kelas tanding U45 putra awalnya tak akan dipertandingkan di SEA Games 2023 sebab kekurangan peserta. Ia mengatakan setelah dilakukan lobi ke berbagai pihak,
Kamboja akhirnya mau mempertandingkan kelas tersebut. Awalnya kelas U45 putra hanya diikuti atlet Indonesia, Singapura, dan Kamboja, yang kemudian disetujui untuk menambah satu atlet yang berasal dari Malaysia, Bos. Indro pun mengatakan Kamboja kemudian memenangkan medali emas di kelas tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, jadi bukan hasil pertandingan. Nah, yang selanjutnya kontroversi yang kelima yaitu seremoni medali pakai sorot lampu. Kontroversi yang kelima. Nah, kontroversi yang kelima. Nah, yaitu seremoni medali pakai sorot lampu mobil. Waduh, kurang dana ini kayaknya. Kontroversi selanjutnya terjadi di cabang olahraga atletik nomor 20 km jalan cepat yang terselenggara Sabtu 6 Mei 2023. Hal ini geger itu terjadi ketika penggalangan medali yang juara yang hanya diterangi oleh lampu sorot mobil. Sorot lampu mobil menjadi solusi penerangan podium yang gelap. Tentu saja kondisi itu menjadikan bahan perbincangan netizen dan viral di media sosial tak terkecuali di Indonesia. Wah, pastilah netizen Indonesia jagonya itu. Kontroversi yang keenam yaitu kamar atlet bulu tangkis Indonesia bocor. Insiden tidak menyenangkan kembali dialami oleh kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 Kamboja. Kali ini insiden itu menimpa kamar tim putri bulu tangkis Indonesia yang bocor saat hujan. Dari video yang viral di media sosial, terlihat kamar atlet bulu tangkis Indonesia kamar tergenang oleh air hujan. Jadi gak usah mandi ke toilet, ini cukup di kamar aja. Diketahui kamar yang bocor itu dihuni oleh Komang Ayu Cahyadewi, Stephanie Widjaja, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Kamar tersebut berada pada lantai 3 di Wisma Atlet SEA Games 2023 Phnom Penh, Kamboja. Saat kejadian kamar bocor, hujan mengguyur kawasan tersebut. Selanjutnya kontroversi yang kedua. Panitia maraton menyalakan layar LED serta naik kursi plastik. Wajar lah. Udah kayak mau lomba memperingati antar kampung gitu, 17 Agustus. Masih memakai kursi hijau. Oke. Kontroversi yang ke-8 yaitu tiang bendera dipegang manusia. Aduh, ada aja ini. Persiapannya kayaknya kurang memadai. Keunikan lainnya yang ditemukan pada acara SEA Games 2023 yaitu seremoni pemberian medali yang menggunakan tiang bendera manusia. Hal itu mendapat sorotan karena umumnya penyelenggara mempersiapkan tiang bendera saat upacara penganggulangan medali. Itu yang ke-8. Nah, ini yang terakhir, kontroversi yang ke-9. Tim mountain bike Indonesia dilarang sapu bersih medali cross country. Tim balap sepeda Indonesia sebenarnya mampu menyapu bersih medali nomor mountain bike cross country Olimpik Putra SEA Games 2023. Namun, skuad merah putih harus merelakan perunggu yang mereka dapat ke pembalap tuan rumah Kamboja. Pasalnya dalam regulasi Southeast Asian Games Federation (SEAGF) pasal 37.c dijelaskan bahwa satu NOC atau negara peserta dilarang memenangi lebih dari 2 medali dalam satu nomor pertandingan. Gak apa-apa mendapat ngasih gratisan ya, sedekah lah kali-kali. Nah, itulah kontroversi yang dapat saya paparkan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.